Anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang, ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur.
Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya, Miva, dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu,
Ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Ed. Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrim Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Humas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kadif, saya ulangi, Bapak Direskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi
pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SBPU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan, ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut, begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 22 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan secara tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu AKBP, mana ada seseorang untuk membawa senjata las panjang. Namun Halo, Aprianto. Halo. Halo Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang, ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, di mana si korban ini
disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Ring Road, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masyarakat tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut, sampai saat ini atas kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia menekan anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan, saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, nunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Ken Admiral ini mulai membaik, namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita penganiayaan tersebut. Dan pengakuan ibunya sendiri Halo Aprianto? Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu.
Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang Ratu dan selamat siang Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan Tarik.
Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Ini Mbak Bang. Ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Dan di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran hadis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa
informasinya, malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pembukuan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar.
Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhirudin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhirudin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhirudin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih. Tarik. Tarik, tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhirudin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhirudin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhirudin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhirudin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhirudin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, pakai baju.
Udah bang, pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal Didit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Dirtres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret. Diketahui AKBP Akhiruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhiruddin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhiruddin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut bernama Sumaryono.
Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini, cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini, cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi.
Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa yang disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadi suatu penyakit pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa yang disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban yakni Elvi Indri. Awalnya Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun sesampainya di lokasi, Akhiruddin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhiruddin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhiruddin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya bilang begini. Saya ngomongnya karena suami saya bilang, anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhiruddin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhiruddin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak bisa misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena dari orang tua sendiri Bu ada nggak? Tidak ada.
tanggapan dari orang tua pelaku? Ya, saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang Luar biasa. luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya Saya bilang gini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibun itu melakukan pembiaran hadis terjadinya suatu penyakit pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Komen terakhir boleh tolong direkam dari video. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan
Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada sebenarnya sudah kita copot, kita periksa, kita proses oleh Bapak, dan juga nanti kita akun Pak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda, Pak Kapolda ada tugas di Parapat. Ya Pak ya? Iya Pak. Dan Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Alfi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Alfi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini, pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama ibu dirawat? Dia berapa lama ibu dirawat? Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa bantuinnya. Masuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung.
AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik.
Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Miva dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama
dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena ada yang komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kabid Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kabid, saya ulangi, Bapak Ditreskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022, dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan, dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari, dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang Aprianto. Selamat siang Ratu.
Baik, Aprianto, bisa disampaikan ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, dengan secara tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut terlakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah si terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP, di mana ada seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo, Aprianto. Halo? Halo, Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang, ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2020, di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut atas kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Hasibuan sendiri, di mana dia menekan anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si
AH ini sendiri atau AKBP Achirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, nunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Kenneth Miral ini mulai membaik, namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar. Dilakukan si tersangka terhadap kita penganut dan pengakuan dari ibunya sendiri Halo Aprianto. Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Kenneth Miral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Kenneth Miral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar, juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Kenneth Miral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Kenneth Miral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Achirudin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Kenneth Miral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Achirudin Hasibuan malah mengancam keluarga Kenneth Miral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Achirudin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Kenneth Miral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Achirudin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Achirudin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Achirudin Hasibuan terhadap Kenneth Miral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Achirudin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners.
Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895.
karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu penyakit pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895 garing 12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang.
Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini.
Cuma kalau terkejar bangsanya masih di polling ya kan. Ed. Tarik, Ed. Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, pakai baju. Udah bang, pakai baju.
Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal Didit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Dirtras Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret. Diketahui, AKBP Akhiruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya, saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhiruddin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhiruddin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat,
Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu
melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara ya, itu sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum, terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhirudin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi, Akhirudin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhirudin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhirudin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara, penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya bilang begini. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang, saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhirudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada. Tekanan dari orang tua sendiri Bu ada nggak? Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah kan Pak di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena
Firudin bilangnya, Saya bilang gini, saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Firudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara ya, itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Tarik. Momen terakhir boleh tolong direkam dari beliau. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada saudara sudah kita copot, kita periksa, kita proses oleh Propam, dan juga nanti kita langsung Pak. Sambil Pak Kapolda, boleh sambil Pak Kapolda, kalau ada tugas di Pak Parapat. Ya Pak ya? Iya Pak. Ken Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata.
Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Elvi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Elvi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini, pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Meninggal, Pak. Berapa lama ibu dirawat? Dia Berapa lama ibu dirawat? habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini, Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari, Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia, Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana, ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya, karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa, Pak, bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Bu, kondisi Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu, ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH
itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan wartawan, terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik.
Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya, Niva, dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena ada yang komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Humas terkaitan karena
karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrim Polres Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrim Polres Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kabid Propam Polres Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dan terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kabid, saya bangi Bapak Ditreskrim Polres Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan, ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran
yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti pada Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, dengan secara tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini terlumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu AKBP, mana seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo, Aprianto. Halo? Halo, Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masalah tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut atas kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia karena anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, nunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan
dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Kenat Miral ini sudah mulai membaik, namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita pengakuan tersebut, dan pengakuan ibunya sendiri Halo Aprianto? Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Bagian bola Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar, juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini, atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan, ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto, ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum ada informasinya sampai ke Polda Sumut. Memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang Ratu dan selamat siang Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melapor
melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhirudin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat dua laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang, ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada
anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, wartawan terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895. Karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya.
Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Itulah kalau terkejar bangsanya masih di Polda nyawa kan. Tarik. Tarik.
Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Sahroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, pakai baju. Udah bang, pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal Didit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh
Akhirudin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhirudin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Dirtres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhirudin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhirudin ikut terseret. Diketahui AKBP Akhirudin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhirudin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhirudin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini,
ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini
Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhirudin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban yakni Elvi Indri. Awalnya Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun sesampainya di lokasi, Akhirudin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhirudin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhirudin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrim Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhirudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak bisa misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Tidak. Enggak ada. Tidak ada ya. Tidak. Karena dari orang tua sendiri Bu ada enggak? Tidak ada. Saya terus terang dari orang tua. Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya saya bilang gini. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi Saya hormati rekan media,
bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Habib Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Komen terakhir boleh tolong direkam dari video. Saya mau bilang. Terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada saudara sudah kita copot, kita periksa, kita proses oleh Propam, dan juga nanti kita lakukan Pak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda, Pak ada tugas di Parapat. Ya Pak ya? Iya Pak. Dan Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Alfi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Alfi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama ibu dirawat? Dia berapa lama ibu dirawat? Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu.
Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Bu, kondisi Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan kan. Ini Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor
Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Niva dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor.
Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor. Ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini.
Maka untuk saat waktu silakan nanti Bapak saya bangi Bapak Dirreskrim Polres Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022, dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan, dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari, dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor, dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang Aprianto. Selamat siang Ratu. Baik Aprianto, bisa disampaikan ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, dengan cara tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban, dan pada tanggal 22 Desember si korban ini rumah si
terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban nih, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP, mana ada seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo Aprianto. Halo. Halo Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masalah tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia menekan anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan oleh Polda Sumut dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Ken Admiral ini sudah mulai membaik. Namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita penganut, dan pengakuan ibunya sendiri Halo Aprianto. Halo Ratu.
Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tampak 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik.
tangan. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang, ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya.
Sebelumnya, AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun, Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak usah misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sharing lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhirudin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan
serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih di polling ya kan. Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Sahroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin
Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, pakai baju. Udah bang, pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret
Diketahui AKBP Akhirudin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhirudin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhirudin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrim Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrim Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhirudin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrim terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhirudin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan
sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi, Akhiruddin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhiruddin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhiruddin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara, penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrim Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya mau mengajar karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhiruddin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhiruddin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada ya. Makanan dari orang tua sendiri Bu adalah Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhiruddin datang ke rumah kami tanggal 29 Desember. Tapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhiruddin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi karena harusnya Pak Akhiruddin jangan marah-marah kan Pak di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya ya tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhiruddin bilangnya saya bilang gini. Saya mau mengajar karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhiruddin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrim terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Dan di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana.
Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Komen terakhir boleh minta tolong direkam lagi dari beliau. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada beberapa sudah kita coba, kita periksa, kita proses oleh Propam, dan juga nanti kita Pak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda, kalau ada tugas di Pak Pak. Ya Pak ya. Iya Pak. Karena Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Alfi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Alfi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Alfi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama Ibu dirawat? Ibu dirawat? Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan. Itu
untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya, karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa Pak, bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Bu, kondisi Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu.
Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Miva dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya.
Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena ada yang komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Humas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dan terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kadif, saya ulangi, Bapak Direskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini
yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022 yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB tepatnya di SBPU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain dan Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut, begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan secara tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP, mana seseorang untuk membawa
senjata laras panjang. Namun Halo, Aprianto. Halo. Halo Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang. Saya ulang ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masyarakat tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut, sampai saat ini atas kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia karena anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan oleh Polda Sumut dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Ken Admiral ini mulai membaik, namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita penganiayaan. Dan pengakuan dari ibunya sendiri Halo Aprianto. Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut.
Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik.
Ya. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang, ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran terjadinya suatu penyakit pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah proses hukum aja yang berjalan.
Sudah besar misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat Rekan-rekan, wartawan terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pembukuan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar.
Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhirudin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhirudin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhirudin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih di Polda nyawa kan. Ed. Tarik, tarik. Tarik. Tarik, tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhirudin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhirudin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhirudin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhirudin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhirudin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Udah bang, lu pakai baju. Udah bang, lu pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Dirtres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret. Diketahui AKBP Akhiruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhiruddin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan.
Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhiruddin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrim Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrim Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrim terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya.
AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhirudin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhirudin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhirudin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhirudin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhirudin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhirudin Hasibuan itu melakukan pembiaran terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang Kode Etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhirudin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi, Akhirudin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhirudin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhirudin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya.
nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Jurudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Jurudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada ya? Karena dari orang tua sendiri itu adalah Tidak ada. Saya terus terang, dari orang tua tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang Luar biasa. luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya ya tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya Saya bilang gini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Kenneth Miral, yang mana saudara Kenneth Miral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibun itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara ya, itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik.
direkam lagi dari video. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya Azril sudah kita copot, kita periksa, kita proses oleh Bapak, dan juga nanti kita Pak. Sambil Pak Kapolda, boleh sambil Pak Kapolda, Pak Kapolda ada tugas di Parapat. Ya Pak ya? Iya Pak. Dan Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ibunda Ken, Elvi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Elvi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Elvi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama ibu dirawat? Dia berapa lama ibu dirawat? Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa bantuinnya. Masuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara
terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan wartawan, terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Nanti Mbak Bang, ya. Rekan-rekan wartawan, terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik.
Mana? Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Miva dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara,
yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helvetia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dia membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kadif, saya ulangi, Bapak Direskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 /12 Romawi /2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan, dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari, dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga
terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang Aprianto. Selamat siang Ratu. Baik Aprianto, bisa disampaikan ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti pada Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan secara tiba-tiba terus memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini terrumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP mana seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo Aprianto. Halo? Halo Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang, ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut atas kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Akhiruddin sendiri, di mana dia karena anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang
menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Achirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan oleh Polda Sumut dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Ken Admiral ini sudah mulai membaik. Namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita penganiayaan. Dan pengakuan ibunya sendiri Halo Aprianto? Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Achirudin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Achirudin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Achirudin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Achirudin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Achirudin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan
koordinasi pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan anak Asirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik. Udah bang, lupa pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini
kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Ini Mbak Bang. Ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa yang disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhiruddin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhiruddin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895 garing 12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan
sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban.
Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Itulah kalau terkejar bangsanya masih di Polda nih awak kan. Ed. Tarik, Tarik. Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, udah pakai baju.
Udah bang, udah pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal Didit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret. Diketahui, AKBP Akhiruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya, saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhiruddin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhiruddin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH
menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut.
Kini Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Dan di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu. Sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Dan di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi, Akhiruddin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhiruddin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhiruddin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah, baru Pak Akhiruddin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhiruddin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan Pak. Enggak ada. Enggak usah misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Tidak. Enggak ada. Tidak ada ya. Makanan dari orang tua sendiri Bu ada nggak? Tidak ada. Saya terus terang dari orang tua. Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya
Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami, Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya, Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada, Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya Saya bilang gini, saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa, Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya, nggak bisa lah saya terima Pak begini, Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Kenneth Miral, yang mana saudara Kenneth Miral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran terjadinya suatu penyakit pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Momen terakhir boleh minta tolong direkam dari video. Saya mau bilang terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada saudara sudah kita coba, kita periksa, kita proses oleh Bapak dan juga anaknya kita Pak. Sambil Pak Kapolda, boleh sambil Pak Kapolda, Pak Kapolda ada tugas di Pak. Ya Pak ya.
Ken Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ibunda Ken, Elvi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Elvi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Elvi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama ibu dirawat? Dia ibu dirawat. Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini, Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari, Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia, Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana, ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya, karena matanya kan beku, darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP
saudara Ken Admiral ini, kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351 pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Ini Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan wartawan, terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik.
Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Miva dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena
karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrim Polres Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Direskrim Polres Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kabid Propam Polres Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kabid, saya ulangi, Bapak Direskrim Polres Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya Dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan, ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran
yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan secara tiba-tiba terlalu memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut terlakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP, mana seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo, Aprianto? Halo? Halo, Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang, ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Ring Road, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia menekan anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan, saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan
dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Kenneth Miral ini sudah mulai membaik, namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar. Dilakukan si tersangka terhadap kita penganut dan pengakuan ibunya sendiri Halo Aprianto. Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Kenneth Miral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Bagian bola Kenneth Miral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Kenneth Miral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Kenneth Miral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Kenneth Miral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Kenneth Miral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Kenneth Miral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Kenneth Miral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tampak 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melapor
melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhirudin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat dua laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik. Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan kan. Ini Mbak Bang, ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada
anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak bisa, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895 garing 12 2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya.
Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih di polling ya kan. Tarik. Tarik dong,
Tarik eh. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, lu pakai baju. Udah bang, lu pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh
Akhirudin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhirudin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhirudin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhirudin ikut terseret. Diketahui AKBP Akhirudin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhirudin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhirudin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini,
ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi politik atau hanya
kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum, terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhirudin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi, Akhirudin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhirudin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhirudin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrim Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya bilang begini. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Jurudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Jurudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Tidak. Enggak ada. Tidak ada. karena dari orang tua sendiri Bu adalah Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah kan di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya ya tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya saya bilang begini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Jurudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara
saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibun itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu. Sementara ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Tarik. Momen terakhir boleh minta tolong direkam lagi dari beliau. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Pak, pokoknya Azril sudah kita coba, kita periksa, kita proses oleh Propam, dan juga nanti kita langsung Pak. Terima banyak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda. Kalau ada tugas di Pak Pak. Ya Pak ya. Ya Pak. Terima kasih. Ken Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Alfi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Alfi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Alfi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Meninggal, Pak.
Berapa lama ibu dirawat? Dia Ibu dirawat? habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya, karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Bu, kondisi Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini?
Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan, wartawan terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain.
Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya, Mifa, dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrim Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena ada yang komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Humas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian
menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kabid Propam Polres Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kabid, saya ulangi, Bapak Dirreskrim Polres Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022, dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan, dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari, dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor, dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang Aprianto. Selamat siang Ratu. Baik Aprianto, bisa disampaikan ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan,
yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan secara tiba-tiba terlalu memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi, dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP, mana seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo Aprianto. Halo. Halo Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang. Saya ulang ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masyarakat tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut sampai saat ini kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia karena anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Admiral ini mulai membaik, namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar
yang dilakukan si tersangka terhadap kita pengakuan tersebut, dan pengakuan ibu sendiri kembali Halo Aprianto. Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini, atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan, ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto, ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Ya, beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik
Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang, ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya.
Sebelumnya, AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun, Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak usah misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak lah Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat Rekan-rekan, wartawan terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895 garing 12 2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903 garing 12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhirudin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih.
Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih di Polda nyawa kan. Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa, AKBP Akhiruddin Hasibuan, disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya.
Akhirudin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhirudin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhirudin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhirudin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, lu pakai baju. Udah bang, lu pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhirudin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhirudin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhirudin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhirudin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhirudin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan.
Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhirudin ikut terseret. Diketahui AKBP Akhirudin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhirudin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhirudin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhirudin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum,
terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibun itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibun itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini
Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhirudin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban yakni Elvi Indri. Awalnya Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun sesampainya di lokasi, Akhirudin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhirudin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhirudin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrim Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhirudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak bisa misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Tidak. Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak. Karena dari orang tua sendiri Bu ada nggak? Tidak ada. Saya terus terang, saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya ya tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya saya bilang gini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media,
bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Habib Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara ya, itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Komen terakhir boleh tolong direkam dari video. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada mobil sudah kita coba, kita periksa, kita proses oleh Propam, dan juga nanti kita Pak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda, kalau ada tugas di Parapat. Ya Pak ya? Iya Pak. Dan Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Alfi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Alfi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini, pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama ibu dirawat? Dia berapa lama ibu dirawat? Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu.
Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa Pak, bantuinnya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Bu, kondisi Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor
Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya, Niva, dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor.
Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena ada yang komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dan terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini.
Maka untuk saat waktu silakan nanti Bapak saya bangi Bapak Dirreskrim Polres Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengerusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan, ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti pada Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan secara tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember 2022 si korban ini si
si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut staf melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban nih, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah si terlapor, si korban malah mendapat dari ayah yaitu ABP, mana ada seseorang untuk membawa senjata laras panjang. Namun Halo Aprianto. Halo. Halo Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masalah tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia menekan anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Admiral ini sudah mulai membaik. Namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita penganiayaan. Dan pengakuan dari ibunya sendiri Halo Aprianto. Halo Ratu.
Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Ratu, dan selamat siang, Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik.
yang udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Ini Mbak Bang. Ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa yang disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya.
Sebelumnya, AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun, Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan sil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan ya. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhirudin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan
serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih di Polda nyawa kan. Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Sahroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin
Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Udah bang, pakai baju. Udah bang, pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal Didit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Dirtres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret. Diketahui, AKBP Akhiruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya, saat kejadian penganiayaan,
AKBP Akhirudin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan. Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhirudin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrim Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrim Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhirudin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrim terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Akhirudin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus
Dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa yang disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Dan di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang Kode Etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa yang disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi,
Akhirudin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhirudin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhirudin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhirudin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara, penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrim Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Akhirudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak bisa, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada. Tekanan dari orang tua sendiri Bu ada nggak? Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa. Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah entah di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya ya tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya saya bilang gini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin kan saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrim terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Dan di sini AKBP Akhirudin Hasibuan itu melakukan pembiaran terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami
di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik. Komen terakhir boleh minta tolong direkam dari video. Saya mau bilang terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya ada saudara sudah kita coba, kita periksa, kita proses oleh Propam, dan juga nanti kita Pak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda, kalau ada tugas di Pak. Ya Pak ya. Ya Pak. Karena Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan. Ibunda Ken, Alfi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Alfi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Alfi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Berapa lama ibu dirawat? Dia ibu dirawat. Habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa melindunginya. Termasuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga.
Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut, Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba, Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang, ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya,
AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik. Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan
menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor. Ya, ada komplain dari Dumas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kadif, saya ulangi, Bapak Direskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022
ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022, sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022, hari Kamis, sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi, teman-temannya, mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan, juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan, ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut, begitu Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti di Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, tangan saya tiba-tiba terlapor memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut terlakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah si terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu ABP, mana ada seseorang untuk membawa senjata las panjang. Namun Halo, Aprianto. Halo. Halo, Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Saya ulang, ini terjadi
pada tanggal 21 Desember 2023 di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Acin Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantornya. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut, atas kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Acirudin sendiri, di mana dia menekan anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Acirudin Hasibuan, saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan oleh Sumut dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Ken Admiral ini mulai membaik. Namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar yang dilakukan si tersangka terhadap kita penganut, dan pengakuan dari ibunya sendiri Halo Aprianto. Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu.
Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Akhiruddin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Akhiruddin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Akhiruddin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti apa kebenarannya, Aprianto? Beredar memang isu yang dilakukan oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan di mana pada tahun 2017 pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Namun dari Polda Sumut mengatakan belum informasinya sampai ke Polda Sumut, memang belum ada laporan tentang penganiayaan pada tahun 2017. Polda Sumut juga akan mencari tahu atau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun saat ini mereka masih terfokus untuk menyelesaikan perkara penganiayaan anak Akhiruddin Hasibuan terhadap Ken Admiral. Begitu, Ratu. Baik, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan hal tersebut karena belum ada laporan yang masuk terkait dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan pada tahun 2017 lalu. Baik, terima kasih Aprianto atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang Ratu dan selamat siang Tribuners. Dalam video penganiayaan yang viral di media sosial, tampak ada beberapa orang yang melihat aksi tersebut. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat penganiayaan, Akhiruddin berada di lokasi kejadian namun tak menghentikan aksi tersebut. Terdapat 4 orang yang berada di lokasi kejadian, yakni Aditya Hasibuan, Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya dan 1 orang lain yang diminta untuk menodongkan senjata laras panjang. Tambang 4 orang pelaku itu kemudian viral di media sosial. Pasca dianiaya, korban bernama Ken kemudian melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Sedangkan Akhiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan tarik.
Udah bang, pakai baju. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sharing lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Nanti Mbak Bang, ya. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Ditkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan mencuat ke publik, muncul informasi AKBP Akhirudin pernah melakukan penganiayaan sebelumnya, sehingga penganiayaan yang melibatkan sang anak ini merupakan kasus berikutnya. Sebelumnya AKBP Akhirudin sempat terlibat kasus penganiayaan pada 2017. Namun Kombes Dudung masih belum mengonfirmasi kasus penganiayaan pertama. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan itu terekam kamera dan viral di media sosial. Kini Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan
dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Sudah besar, misalnya mau ada perdamaian, mau apa, enggak Pak. Biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini Pak dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan kan. Mbak Bang. Ya. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara yang merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral dan kini telah menjadi tersangka. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Bukannya mendapat ganti rugi, Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan dan disaksikan oleh sang ayah. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ken sedang bersama keponakannya Mifa dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya. Dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah, lalu meninggalkan Ken. Keesokan harinya, Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tetapi Ken justru kembali dianiaya oleh Aditya dan disaksikan langsung oleh sang ayah, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu,
ia juga membiarkan sang anak, yakni Aditya, untuk menghajarkan hingga babak belur. Gan mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Akhiruddin berada di lokasi kejadian saat sang anak melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Namun bukannya melerai, ia justru hanya melihat bahkan seakan memberi semangat. Akhiruddin tampak menepuk pundak sang anak saat ia sedang memiting korban. Tepukan pundak itu seraya menyemangati Aditya Hasibuan untuk melakukan penganiayaan. Ia bahkan meminta sang anak untuk tak emosi lantaran bisa kalah. Atas aksi penganiayaan tersebut, Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ayah Aditya bernama Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Akhiruddin Hasibuan kini juga telah ditahan di tahanan khusus terkait kasus ini. Cuma kalau terkejar bangsanya masih di polin ya kan. Tarik. Ayah tersangka penganiayaan mahasiswa AKBP Akhiruddin Hasibuan disebut sering pamer motor gede di media sosial. Selain itu, ia juga disebut sering ugal-ugalan saat berada di jalan raya. Akhiruddin juga disebut sebagai anggota HDCI Sumatera Utara. Terkait hal itu, Ketua Umum HDCI Ahmad Saroni meminta klarifikasi kepada Ketua HDCI Sumut. Ia juga meminta kartu anggota Akhiruddin untuk dicabut jika benar merupakan anggota dari HDCI Sumut. Hal itu diketahui melalui unggahannya di akun Instagram yang ditautkan pada akun HDCI Sumut. Dalam unggahan itu juga disertakan beberapa foto dan video Akhiruddin ketika mengendarai motor gedenya. Diketahui Akhiruddin turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Kini ia ditahan di tahanan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Udah bang, udah pakai baju. Udah bang, udah pakai baju. Setelah kasus penganiayaan ini viral di media sosial, tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menjadi sorotan. Kini harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan, ikut disorot. Pasalnya, AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Diketahui, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Namun yang menjadi sorotan ialah yang dipamerkan oleh Akhiruddin tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta rupiah. AKBP Akhiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada 2021 lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Seperti diketahui, saudara, bahwa Akhiruddin Hasibuan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak yakni Aditya Hasibuan. Sebelumnya diketahui jika media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada korban yakni Ken Admiral pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan membuat AKBP Akhiruddin ikut terseret. Diketahui AKBP Akhiruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pasalnya saat kejadian penganiayaan, AKBP Akhiruddin berada di lokasi namun tak melarang Aditya Hasibuan untuk berhenti melakukan penganiayaan.
Pihak kepolisian mengungkapkan penyebab anak AKBP Akhiruddin Hasibuan berinisial AH atau Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan oleh Dirkrim Polda Sumut bernama Sumaryono. Hal ini bermula dari chat antara pelapor yakni Ken Admiral dengan pelaku atau yang kini telah menjadi tersangka penganiayaan yakni Aditya Hasibuan. Ken Admiral menanyakan kepada AH tentang hubungannya dengan seorang perempuan berinisial D. Lalu pada Desember 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, AH menyuruh Ken Admiral untuk berhenti di SPBU yang berada di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara saat mengendarai mobil. Setelahnya, Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 3 kali. Hal itu dilakukan karena berdasarkan hasil chat antara pelapor dan terlapor. Kemudian pada 22 Desember 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi pertanggungjawaban atas yang sudah terjadi pada sehari sebelumnya. Namun Ken Admiral justru mendapatkan perlakuan penganiayaan secara brutal dari Aditya Hasibuan. Terbaru, Saudara, Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrim Polda Sumut menetapkan AH sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral. Sumaryono mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Selain itu, buntut kasus ini, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni Akhiruddin Hasibuan, telah dicopot dari jabatannya Kemudian, Saudara, polisi juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kasus ini karena Ken Admiral sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrim terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini, cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi sebenarnya apa kendalanya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini, cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara AKBP Akhiruddin Hasibuan terseret dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang anak Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Ops Sat Narkoba Polda Sumatera Utara. Setelah kasus penganiayaan Aditya Hasibuan viral, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya.
AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri terkait pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Sementara itu, anak perwira Polda Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung, membenarkan AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. AKBP Akhiruddin Hasibuan berada di lokasi kejadian dan menyaksikan anaknya berkelahi. Dudung kemudian mengungkapkan alasan AKBP Akhiruddin Hasibuan membiarkan sang anak melakukan penganiayaan Ken Admiral. Menurutnya, pembiaran itu dilakukan lantaran Akhiruddin menginginkan sang anak menyelesaikan kasus tersebut agar tuntas pada malam itu. Mengenai adanya senjata laras panjang yang digunakan saat kejadian, Dudung mengatakan akan mendalami perihal informasi yang beredar tersebut. Kini, Akhiruddin Hasibuan setelah dicopot dari jabatannya, ditahan di tahanan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini AKBP Akhiruddin Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah, ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang Kode Etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan emang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah, di sini Ayah tersangka Aditya Hasibuan yang menganiaya Ken Admiral yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan disebutkan datang ke rumah korban justru untuk meluapkan emosi secara kasar. Hingga hari ini pun keluarga Ken Admiral tidak menerima itikat baik atau permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban, yakni Elvi Indri. Awalnya, Elvi menceritakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan mendatangi rumah kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf pada 20 Desember 2022 lalu. Namun, sesampainya di lokasi, Akhiruddin Hasibuan malah meluapkan emosinya secara kasar kepada keluarga Ken Admiral. Awalnya Elvi dan suaminya bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya Hasibuan kepada sang anak Ken Admiral. Menanggapi hal tersebut, Akhiruddin justru marah dan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa yang kasar. Lantaran hal tersebut, Elvi mengungkapkan bahwa rasanya sudah tidak ada lagi perdamaian karena Akhiruddin Hasibuan marah-marah hingga berujung tidak ada permintaan maaf seperti niat yang awalnya dilakukan oleh Akhiruddin Hasibuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh sang anak terhadap Ken Admiral. Diketahui saudara penganiayaan ini telah terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, hal tersebut bermula karena masalah perempuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono pada Selasa 25 April 2023. Saya bilang begini. Saya ngomongnya karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa, udah hancur mukanya anak saya.
nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Jurudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat di situ kan ada anak saya, ada berapa orang perempuan, harusnya kan Pak Jurudin janganlah Pak ya ngomong kayak kontol-kontol. Enggak ada lah, damai biarlah prosedur hukum aja yang berjalan. Enggak ada. Enggak usah misalnya mau ada perdamaian mau apa enggak Pak, biar proses hukum berjalan aja Pak. Bu, keluarga ada dapat intimidasi enggak Bu sebelumnya Bu? Enggak ada. Tidak ada. Karena dari orang tua sendiri itu adalah Tidak ada. Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang Luar biasa. Saya terima kasih kali Pak. Terima kasih. Saya nggak nyangka karena kan kita bukan orang siapa-siapa ya. Tapi Polda luar biasa lah, saya nggak mau bilang lagi. Betul-betul memang di sini nggak benar juga kalau orang bilang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah. Sempat ada proses perdamaian nggak dari pihak upaya? Pernah Bapak Akhirudin datang ke rumah kami Pak, tanggal 29 Desember. Tetapi sampai di sana rupanya terjadi mungkin Pak Akhirudin emosi, jadi akhirnya ribut di rumah saya Pak. Ya tidak ada rasanya jalan perdamaian lagi di sana. Harusnya Pak Akhirudin jangan marah-marah kan di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya udah mulai kotor, akhirnya dia tidak ada Pak. Pemicunya pada saat itu marah-marahnya kenapa? Karena Pak Akhirudin bilangnya Saya bilang gini. Saya ngomong aja karena suami saya bilang anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa Pak. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya anak saya. Nggak bisa lah saya terima Pak begini Pak. Nah baru Pak Akhirudin bilang saya juga nggak bisa terima anak saya kok dikontol-kontolin. Nah pada saat sebenarnya apa kendalanya Pak? Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Cuman memang pada saat kemarin kita terhambat dengan keberadaan daripada pelapor atas nama saudara Ken Admiral, yang mana saudara Ken Admiral ini sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga kita menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk motif daripada kenapa kasus ini terjadi masih kita dalami, tetapi ini berkisar terkait dengan motif asmara. Demikian. Pak, tadi saya hormati rekan media, bahwa pada dasarnya kami propam proaktif apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Di sini apa disampaikan tadi dari Dirkrimkum terjadi sama anaknya yang melakukan penganiayaan. Nah di sini AKBP Haluri Hasibuan itu melakukan pembiaran habis terjadinya suatu tindak pidana. Nah ini akan melanggar pasal 13 huruf N Perpol nomor 7 tahun 2020 tentang kode etik. Yang bersangkutan sudah kami periksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan malam ini yang bersangkutan akan kami panggil dan akan kami di tempat-tempat khusus, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dan memang sudah terbukti, beliau akan dievaluasi akan jabatannya dan langsung dicopot. Pak, beliau ini akan ditindak sanksi kode etik atau hanya kode etik atau kena lagi pidana? Hasil gelar perkara di Propam, beliau melakukan pelanggaran kode etik. Ini akan disidangkan Komisi Kode Etik. Itu dulu sementara. Ya, sementara itu. Pak, kembali ke Pak Dir. Pak, apa? Saya hormati rekan media. Tarik.
Catatannya boleh tolong direkam dari beliau. Saya mau terima kasih teman-teman. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Dan terima kasih juga untuk netizen Indonesia. Terima kasih. Menurut Pak, pokoknya Azril sudah kita copot, kita periksa, kita proses oleh Propa, dan juga nanti kita Pak. Terima kasih banyak. Sampai Pak Kapolda, boleh sampai Pak Kapolda. Kalau ada tugas di Pak Parapat. Ya Pak ya. Ya Pak. Terima kasih. Ken Admiral disebut menderita luka berat setelah dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ibunda Ken, Elvi Indri, mengungkapkan anaknya kini buram jika melihat tulisan. Pasalnya, saat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, Ken mengalami luka serius di bagian pelipis hingga darahnya membeku di bagian mata. Kini Ken kurang bisa melihat cahaya dan Elvi juga menambahkan anaknya pun merasa buram jika melihat tulisan. Merasa tak tenang dengan kondisi sang anak, Elvi menyuruh Ken untuk kembali ke rumah agar bisa mendapat perawatan. Tak lupa, Elvi juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh sang anak. Kini pelaku penganiayaan yakni Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Meninggal, Pak. Berapa lama Ibu dirawat? Dia Berapa lama Ibu dirawat? habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini, Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari, Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia, Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana, ya dia berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya, karena matanya kan beku darahnya semua. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih, 10 jari saya mengucapkan sujud, saya bernajab saya. Ternyata Polda betul-betul luar biasa, Pak, bantuinnya. Masuk sama Pak Adi luar biasa, sama Ibu juga. Anak seorang perwira polisi di Medan bernama Aditya Hasibuan dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Aditya adalah anak perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara. Ia merupakan anak dari AKBP Akhiruddin Hasibuan. Aditya Hasibuan melakukan tindak penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan itu sempat rekam kamera dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan pakaian berwarna hitam yang diduga adalah Aditya. Ia terlihat melakukan penganiayaan secara sadis sambil mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Bahkan terlihat Aditya membenturkan kepala korban ke aspal hingga menginjaknya. Kemudian dalam narasi video yang beredar disebutkan ayah Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi. Pasca insiden penganiayaan tersebut, Ken Admiral kemudian melapor ke polisi. Atas kasus penganiayaan itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara
terhadap 2 laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara. Sumaryono menambahkan Polda Sumatera Utara akan melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Sementara itu ayah Aditya Hasibuan yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Ia dicopot dari jabatannya pada Selasa 25 April 2023 malam. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Propam Sumut Kombes Dudung. AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor 3895/12/2002 tanggal 22 Desember 2022 dengan pelapor Ken Admiral, yang mana dari LP saudara Ken Admiral ini kita sudah bisa menetapkan tersangka atas nama saudara AH, ya, dengan inisial AH sekali lagi. Kemudian untuk LP sebaliknya, yaitu LP dengan nomor 3903/12 Romawi tahun 2022 dengan pelapor saudara AH, itu kita sudah juga gelarkan dengan putusan hasil gelar bahwa bukan merupakan tindak pidana. Dan hari ini kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895, karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Demikian yang dari Ditreskrimum Polda Sumut. Apakah ada keterlibatan ayah dari tersangka ini, Pak, dalam kasus ini? Mungkin dari Propam yang akan menjelaskan, ya. Mbak Bang. Ya. Rekan-rekan, pertama terima kasih atas waktunya. Malam ini sudah kita laksanakan gelar perkara untuk perkara penganiayaan dengan perkara sering lapor, yang mana kita menerima 2 LP, yaitu yang LP pertama adalah LP nomor. Seorang perwira polisi di Medan turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak. Perwira polisi tersebut yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan, sedangkan sang anak bernama Aditya Hasibuan. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada akhir 2022 lalu. Namun video aksi penganiayaan itu baru viral di media sosial. Atas aksi penganiayaan tersebut, korban bernama Ken Admiral mengalami kerusakan pada mobilnya di bagian spion dan bemper depan. Ken kemudian mendatangi rumah Aditya untuk meminta ganti rugi, namun ia justru kembali mendapat tindak penganiayaan dari ayah Aditya yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke korban dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk menghajar korban hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya memar. Atas kejadian itu, Ken lalu melapor ke Polrestabes Medan. 4 orang disebut sebagai pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, AKBP Akhiruddin Hasibuan, kakak Aditya, dan seorang pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Tarik.
tangannya. Tarik. Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, terlihat korban Ken Admiral tersungkur di lantai pelataran rumah. Meski sudah tersungkur, namun Ken terus dianiaya oleh seorang pria yang diduga adalah Aditya Hasibuan. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Pemukulan awal dilakukan Aditya Hasibuan karena Ken menolak diajak untuk pergi bermain. Penganiayaan berawal pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ken bersama dengan keponakannya Miva dan pacarnya Syafira sedang mengendarai mobil Mini Cooper D33 GUN berada di SPBU Ring Road. Ternyata ia sudah diikuti oleh Aditya dan 6 orang lain menggunakan 3 unit sepeda motor. Mobilnya kemudian diberhentikan, lalu Aditya menghampirinya dan mengajak bermain. Saat itu Ken menolak karena sedang bersama dengan keponakan dan sang kekasih. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali di bagian pelipis bagian kiri dan kanan serta bagian bibir korban. Atas hal tersebut, korban langsung menutup kaca mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan rombongan Aditya, pelaku terkesan menghalangi dengan menggunakan sepeda motornya dan Aditya langsung menendang kaca spion sebelah kiri hingga patah dan meninggalkan Ken. Keesokan harinya Ken datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi kerusakan spion. Tapi Ken justru kembali dianiaya oleh ayah Aditya, yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Merasa tak terima didatangi di kediamannya, AKBP Akhiruddin Hasibuan menodongkan senjata laras panjang ke Ken dan teman-temannya. Selain itu, ia juga membiarkan anaknya yakni Aditya untuk menghajar Ken hingga babak belur. Ken mendapati luka di bagian pelipis mata sebelah kiri yang robek dan telah dijahit sebanyak 6 jahitan, serta sekujur tubuhnya mengalami memar. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara,
yang kami hormati Pak Dirkrim Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 ke Polda Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor, ya, ada komplain dari Humas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor. Dengan membuat laporan polisi juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kadif Propam Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kadif, saya ulangi, Bapak Direskrim Polda Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 /12 Romawi /2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan, dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari, dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut, karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga
terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain. Dan Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang viral di media sosial melibatkan anak dari perwira polisi, yakni Akhiruddin Hasibuan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan. Sudah ada Aprianto di sana. Selamat siang, Aprianto. Selamat siang, Ratu. Baik, Aprianto, bisa disampaikan, ini kemarin Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah sudah ada kabar terkait status terbaru dari sang ayah yang turut juga terseret dalam kasus penganiayaan yang viral di media sosial? Aprianto. Ya, selamat siang Tribuners. Untuk AKBP AH sendiri saat ini masih dilakukan penahanan khusus oleh Polda Sumut sembari menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP AH dikarenakan melakukan pembiaran yang penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan ini bisa disampaikan seperti apa kronologi lengkapnya? Kronologi ini bermula pada tanggal 21 Desember 2022 WIB, di mana terlapor tersebut menyuruh si korban untuk berhenti pada Kota Medan, yang pada saat itu si korban mengendarai satu unit mobil Mini Cooper, dan pada saat si korban berhenti di SPBU yang dimaksud oleh si terlapor ini, dengan secara tiba-tiba terlalu memukul sebanyak 3 kali ke arah korban. Dan pada tanggal 22 Desember si korban ini ke rumah si terlapor untuk meminta ganti rugi dikarenakan memang pada saat pemukulan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tersebut melakukan pengerusakan terhadap mobil si korban ini, sehingga korban pun datang ke rumah terlapor untuk meminta ganti rugi. Namun pada saat di rumah terlapor, si korban malah mendapat dari ayah itu AKBP, mana seseorang untuk membawa senjata las panjang. Namun Halo, Aprianto. Halo? Halo, Ratu. Halo. Baik, Aprianto, suaranya sedikit terputus-putus, mungkin bisa diulang? Ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2023, di mana si korban ini disuruh oleh terlapor untuk menemuinya di salah satu SPBU di Jalan Renggut, Kota Medan. Pada saat itu si korban datang ke lokasi mengendarai satu unit mobil jenis Mini Cooper, yang dimana sesampai di lokasi tersebut, terlapor ini langsung melakukan aksi pemukulan dan pengerusakan terhadap si korban dan mengerusak mobil korban. Dan pada tanggal 22 Desember, si korban ini langsung datang ke lapor untuk meminta ganti rugi atas pemukulan dan pengerusakan yang dialaminya. Namun pada saat di masalah tersebut, ayah dari AH ini, yaitu AKBP Hasibuan, malah mengancam si korban dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang dari kantor. Namun untuk informasi senjata laras panjang tersebut sampai saat ini kebenaran tersebut. Dan pada saat itu juga si korban langsung dianiaya oleh si tersangka inisial H, dan juga itu disaksikan oleh AKBP Akhiruddin sendiri, di mana dia karena anaknya untuk menganiaya si korban ini. Hingga pada saat itu si korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hingga akhirnya kasus ini ditarik oleh Polda Sumut pada bulan Februari kemarin, dikarenakan banyak pihak-pihak yang
menolak atau berkomentar tentang kasus tersebut yang dilaporkan di Polrestabes Medan. Dan dari pengakuan Dirkrimum Polda Sumut, Bapak Kombes Pol Sumaryono, dia mengatakan kasus ini terkendala akibat si korban atau Ken Admiral ini berada di luar negeri, yang dimana memang dia sedang menempuh pendidikan di Inggris. Hingga pada bulan April ini perkara tersebut bisa dilanjutkan setelah si korban kembali pulang ke Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Krimum Polda Sumut, mereka langsung menetapkan terhadap tersangka AH sebagai tersangka penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi dan yang viral di sosial media seperti saat ini. Dan untuk ayah si AH ini sendiri atau AKBP Achirudin Hasibuan saat ini sedang dilakukan penahanan khusus di Polda Sumut, menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan oleh Polda Sumut beberapa waktu ke depan. Dan si tersangka AH sendiri pun sudah ditahan oleh Polda Sumut dan menunggu putusan-putusan lain atau penyelidikan yang lain, isu-isu seperti senjata panjang dan juga penganiayaan dan pengerusakan mobil yang dilakukan si AH ini. Begitu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember tahun lalu, kemudian baru kembali viral sekarang. Lalu bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini, Aprianto? Untuk pengakuan dari ibunya si korban sendiri, kondisi si Ken Admiral ini mulai membaik. Namun di bagian bola matanya sendiri masih tampak kasar atau dilakukan si tersangka terhadap kita penganiayaan tersebut. Dan pengakuan dari ibunya sendiri Halo Aprianto? Halo Ratu. Baik, Aprianto sedikit terputus-putus tadi, bisa diulang penjelasannya terkait dengan kondisi korban saat ini? Untuk kondisi saat ini sudah mulai membaik, itu menurut dari pengakuan ibu dari si Ken Admiral sendiri tadi malam di Polda Sumut. Untuk bagian bola Ken Admiral sendiri dikatakannya masih ada bekas memar dan juga gumpalan darah akibat benturan yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan untuk penglihatan si Ken Admiral sendiri juga diakuinya cukup terganggu setelah penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Dan dari pengakuan ibunya sendiri, Ken Admiral akan kembali balik ke Manchester untuk menempuh pendidikannya kembali. Dia kembali ke Indonesia itu hanya untuk melanjutkan perkara ini. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ada kabar yang menyebutkan bahwa ayah dari tersangka kasus penganiayaan ini atau dalam hal ini adalah AKBP Achirudin Hasibuan ini sempat datang juga langsung ke rumah korban bertemu sang ibu. Ini apakah betul, Aprianto? Seperti apa kabarnya? Untuk informasi tersebut tidak ada disampaikan Polda Sumut, namun yang datang ke rumah tersangka itu adalah keluarga dari pihak si Ken Admiral, yaitu untuk meminta ganti rugi pada saat itu. Namun pada saat datang ke rumah tersangka ini, AKBP Achirudin Hasibuan malah mengancam keluarga Ken Admiral dengan menyuruh seseorang untuk membawa senjata panjang. Tersebut pun dikatakan Polda Sumut masih akan didalami kembali apakah memang betul Achirudin Hasibuan menyuruh seseorang untuk membawa senjata laras panjang untuk mengancam keluarga Ken Admiral. Gitu. Baik, kemudian Aprianto ini juga ada informasi yang menyebutkan bahwa sebelumnya AKBP Achirudin Hasibuan ini juga sempat tersangkut kasus penganiayaan. Ini seperti